Halo teman-teman Virgo, ini adalah bacaan buat Virgo yang sudah berpasangan ya. Bisa sudah menikah atau baru bertunangan atau pacaran, intinya Virgo sudah punya pasangan tetap ya, sudah dealing dengan seseorang ya. Dan ini adalah bacaan umum, artinya bisa cocok, bisa tidak. Dan kalau nggak cocok di sini, Virgo bisa cek untuk bacaan di zodiak moon, rising, Venus kamu. Kalau tetap nggak cocok, berarti kamu nggak jodoh sama bacaan ini ya, jangan dipaksain. Kalau kamu nggak suka dengan cara saya baca kartunya, juga jangan dipaksain untuk stay di sini ya. Silakan cari tarot reader yang memang cocok buat kamu ya. Ini tidak ada batasan waktu ya, sifatnya timeless. Dan juga aku peringatkan karena aku pakai Lenormand yang biasanya kartunya agak sedikit belak-belakan ya, jadi tidak perlu dibaperin, anggap aja sebagai suatu hiburan ya. Oke, Virgo berpasangan. Ini sudah terbuka, dibuka aja. Oke, ada couple, stork, star, ada birds, Virgo berpasangan. Ups, aku buka satu yang paling atas ya, clouds, yang ini aku ulangi. Ups. Wah, kenapa nih? Sebentar. Ya, oke. Virgo berpasangan, ada apa energinya? Satunya maunya loncat aja. Oke, ada satu lagi, garden. Oke, ada yang ke flip, aku pakai juga ya. Ada side. Virgo berpasangan. Oke, aku kan pakai kartu yang jatuh aja ya. Virgo berpasangan. Gak mau jatuh. Oke. Letter. And the sun. Kayaknya perlu penyesuaian sedikit ya. Oke, Virgo, teman-teman Virgo, ada siklus baru kayaknya ya di dalam kehidupan romantis kamu ya. Siklus baru ini bukan berarti kamu ganti orang loh ya, bukan, tetapi kayaknya kamu masih dengan orang yang lama, tetapi sekarang hubungannya lebih baik gitu ya. Sepertinya sudah lebih saling memahami ya. Kalau yang di masa lalu kayak banyak mungkin kamu banyak stres karena mesti banyak penyesuaian antara kamu sama dia gitu ya. Ada suatu peristiwa yang mungkin sesuatu yang ekstrim atau tiba-tiba yang akan merubah hubungan ini gitu ya. Tetapi sebenarnya tujuannya adalah baik, karena sepertinya hubungan kamu dengan dia seperti ditata ulang ya, seperti ditata ulang gitu. Nah, jadi bukan dengan orang yang sama, bukan dengan orang baru di sini, tapi dengan orang yang lama, yang pasanganmu yang sekarang ini, tetapi hubungan kalian dirubah gitu ya. Kalau yang lalu banyak cekcok, banyak stres, sekarang sepertinya lebih ada kompromi ya, lebih ada
komunikasi ya. Di sini birds, di sini ada komunikasinya sudah lebih baik. Di sini stork ini juga berarti ada perubahan atau transformasi ke arah yang positif ya. Star juga kartu sukses gitu ya, walaupun ada suatu periode yang berakhir di sini ya Coven ini ya, walaupun mungkin berakhirnya dengan cara ada suatu peristiwa yang nggak tahu itu apa ya, tetapi peristiwa itu membuat kamu sama dia itu justru semakin kompak gitu kayaknya. Aku kalau ngerasanya seperti itu, lebih apa ya, dengan peristiwa itu kalian bisa mengambil hikmahnya gitu. Kamu bisa mengambil hikmahnya, bisa ngerti ini pesannya apa sih dari peristiwa ini gitu, dan kemudian itu membuat hubungan kalian justru berkembangnya lebih baik lagi. Beberapa di antara kamu lebih apa ya, yang masih pacaran ya, lebih publik gitu kayaknya ya. Beberapa kalau ada yang pacarannya diam-diam mungkin, atau masih takut-takut ditunjukin ke orang, lebih publik di sini, lebih akhirnya ngaku gitu ya. Akhirnya ngaku atau akhirnya ya go public lah. Keluarga ngerti gitu hubungan kalian itu. Dan di sini ada suatu transformasi di Virgo ya. Entah kamu entah dia mengalami suatu transformasi ke arah yang lebih baik sebenarnya. Oke, mari kita perjelas ya dengan kartu ini. Oke. Success dream come true ya. Jadi apapun yang kamu harapkan mungkin ya, mungkin yang masih berpacaran ya akhirnya bisa siklus pacarannya udah selesai dan naik ke jenjang yang lebih tinggi hubungannya ya, karena ada siklus baru di sini, ada siklus hubungan yang baru ya. Mungkin itu yang selama ini menjadi keinginan kamu ya. Oke, multiple choices. Wow, ada beberapa di antara kamu yang dihadapkan pada suatu pilihan untuk membuat keputusan ya. Ya, mungkin ini kenapa kamu di sini agak bingung ya. Mesti membuat keputusan, tetapi akhirnya keputusan itu adalah sesuatu yang penting untuk hubungan kamu ke depannya gitu. Suatu yang memang ya harus, mau tidak mau kamu harus memilih, tetapi itu baik untuk hubungan kedepannya gitu ya. Oke, ada action effort ya. Beberapa di antara kamu yang kayaknya banyak yang naksir gitu ya. Jadi mungkin masih gebetan ya yang lalu itu, banyak yang naksir, banyak yang mungkin pilihan di sini banyak gitu, atau kamu memang ingin mendekati beberapa ya, ada beberapa orang tapi kamu ingin mendekatinya, kamu belum tahu siapa dia ya. Memang perlu, cinta itu perlu diusahakan ya, bukan cuma diangan-angankan, bukan cuma dikhayal-khayalkan ya. Mungkin kamu perlu melakukan beberapa pendekatan supaya ya nyambung antara kamu sama dia ya, komunikasi dan ya untuk meraih apa yang kamu inginkan harus ada usaha ya. Nah, action effort ini juga buat kalian yang udah menikah misalnya, memang mungkin hubungan yang lalu itu kurang manis atau kurang serasi ya. Jadi harus ada penyesuaian, tadi aku bilang mungkin masih banyak harus penyesuaian, maka penyesuaian itu perlu dilakukan dua belah pihak ya. Usaha untuk membuat hubungan ini lebih harmonis itu dua-duanya harus mau bekerja sama gitu ya. Jangan jalan-jalan sendiri-sendiri. Kita perjelas lagi Coven. Oke.
ada energinya Gemini. Oke, mungkin ini salah satu zodiak yang sorry, salah satu zodiak yang ada di birth chart kamu ya, di moon, zodiak moon, rising atau Venus kamu atau zodiaknya dia ya. Aku tidak melihat ada orang baru yang datang di sini, enggak. Mungkin memang ini zodiak kamu atau dia unable express feeling, to express feeling. Nah, ini mungkin selama ini yang menjadi tantangan atau hambatan hubungan kalian itu karena kurang ekspresi mungkin ya, kurang bisa mengekspresikan perasaan ya kayaknya, sehingga jadi salah sangka gitu ya. Sebenarnya cinta tapi karena susah untuk mengekspresikan jadi dikira kamu mengira dia nggak cinta, atau malah sebaiknya dia mengira kamu nggak cinta sama dia gitu. Jadi ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahamannya sebenarnya sesuatu yang mungkin sepele, ya, dari hal sepele gitu. Jadi ya berarti harus mau belajar untuk nih ya, birds ini juga adalah komunikasi yang verbal ya. Belajar untuk mengungkapkan berarti ya. Belajar untuk mengungkapkan perasaan. Yang aku tadi bilang cinta yang lebih publish gitu, kayaknya lebih terbuka. Nah, mungkin keterbukaan ini juga antara kamu sama dia gitu, saling terbuka, bicara dari hati ke hati gitu ya, sehingga tidak ada salah sangka. Kadang-kadang kita mengira pasangan kita bisa membaca pikiran kita ya. Gimana mau tahu kalau nggak diomongin ya kan. Jadi komunikasi verbal sepertinya ya yang perlu diperbaiki. Kok nggak keluar? Oke. Ada Sagittarius, ada energinya Sagittarius ya, mungkin atau seseorang yang support gitu ya, atau mungkin ini karakternya dia atau karakter kamu saling support, atau memang ya ini suatu saran ya buat selain memperbaiki komunikasi yang verbal ya, tadi aku bilang penyesuaian usaha itu mesti dilakukan dua belah pihak ya. Nggak bisa dalam hubungan itu salah satu aja yang berusaha, satunya enggak. Dua-duanya harus jalan bersama gitu. Kalau yang satunya nggak mau mengusahakan ya gimana dong ya, capek ya kan. Oke, ada satu lagi. Oke, not yet harvest, waiting, patient ya. Mungkin beberapa di antara kalian masih dalam tahap ini, masih dalam tahap ketidakpastian dalam hubungan kalian ya, clouds ini. Tetapi ketika si ketidakpastian itu kemudian ada suatu peristiwa yang mungkin peristiwa itu tiba-tiba atau mengejutkan ya, tapi sebenarnya peristiwa itu baik untuk menata ulang hubungan kalian ya. Jadi mesti sabar mungkin ya, sabar, dan ya kita kembalikan kepada Tuhan ya, kita kembalikan kepada Tuhan teman-teman. Ini hanyalah untuk suatu potensi energi atau saran aja ya. Kita kembalikan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke. Aku bukakan kartu tarot yang unyu ini dari Animal Tarot. Udah mau curi ya udah. Pakai ini balance. Eight of Autumn. Belajar tentang belajar autumn itu ya. Sebentar teman-teman, ini kartunya agak kegedean buat tangan aku. Oke, ada lu kok banyak banget sih. Mana yang
paling penting buat kalian saat ini. Yang ini Three of Spring, oke, Three of Wands dan The Wheel. Oke, nice. Oke, aku baca satu-satu ya. Oke. Balance ini Temperance ya. Energinya Sagittarius ya, Temperance. Balance. Oke. Oke. By merging varying point of view, dengan menggabungkan beberapa sisi point of view tuh, sudut pandang ya. Dengan menggabungkan berbagai sudut pandang, kamu dapat menghasilkan ide baru yang luar biasa. Kompromikan dengan yang lain tuh ya kan. Kompromi artinya bener komunikasi secara verbal ya. Kompromi dan kolaborasi untuk menemukan solusi yang lebih baik ya kan. Harus diusahakan dua orang kolaborasi, kompromi, komunikasi ya. Komunikasi dan dikompromikan, enaknya gimana nih hubungan kita, bla 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 begitu ya. Dan express feeling, lebih banyak ekspresi cintanya yang dikeluarin gitu ya. Mungkin ekspresi cintanya kurang, jadi seperti kering gitu ya. Ya ini memang ya, kita yang sudah punya pasangan penting sekali ya untuk berani mengekspresikan perasaan. Bukan hanya ngebuat kamu yang kepingin ngedeketin gebetan, bahkan mereka yang sudah menikah atau mungkin kalian udah berpacaran tetap pun ya, itu masih menjadi tantangan ya. Mengekspresikan perasaan pada pasangan itu juga suatu tantangan yang kita harus belajar untuk itu ya. Ya kan, kolaborasi ya, bekerja sama, kompromi ya kan, lihat berbagai sudut pandang. Oke. Eight of Autumn ini energinya Virgo, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Jadi kita punya apa? Gemini sama Sagittarius. Sagittarius ini Temperance, Sagittarius ya. Oke, Sagittarius. Sekarang kita ada elemen ini adalah Virgo ya, kamu Virgo ya, Taurus, Capricorn. Ini adalah waktunya untuk belajar. Kamu mungkin bisa balik ke sekolah, ikut seminar, atau melakukan riset ya, apapun itu yang pasti. Ini beberapa di antara kalian mungkin hubungannya sama mempelajari sesuatu ya, untuk lebih maju sepertinya ya. Lakukan yang terbaik ya. Dan hukum tarik menarik atau law of attraction, hukum tarik menarik akan memberikan kepadamu kemakmuran dan kemajuan dalam karir. Oke. Ini masalah karir, kemajuan, kemakmuran, karena ini suitnya adalah pentacle ya, tentang materialisasi, tentang kelimpahan finansial ya. Jadi beberapa di antara kalian mungkin ini saatnya untuk belajar lagi, bisa ya, atau kamu ikut seminar motivasi mungkin ya, seminar motivasi yang memotivasi kamu untuk mungkin ini yang kamu perlukan saat ini untuk ya lebih membuat yang kamu sukseskan saat ini. Karena kita lagi love reading adalah kehidupan cinta kamu ya, disukseskan kehidupan cintanya ya. Oke. Di sini Three of Spring, Three of Wands. Ini adalah Aries, Leo, Sagittarius lagi ya. Kita punya Sagittarius kan. Sagittarius. Oke. Sagittariusnya energinya Sagittarius kuat di sini ya. Mungkin kamu dealing dengan orang Sagittarius, atau Sagittarius itu bisa ada di zodiak Moon Rising Venus-nya dia, atau zodiak Moon Rising Venus kamu pun ada Sagittariusnya. Itu kenapa kebaca di sini juga energinya ya. Stop to take time to review, and make long-term plan capitalizing upon your past success.
It's appropriate to pat yourself in the back of all your accomplishment. But you may also need patience for the next phase. Jadi Three of Wands ini biasanya adalah tentang planning, tentang menunggu, tapi menunggunya menunggu aktif gitu ya, bukan menunggu pasif nggak ngapa-ngapain, tetapi menunggu waktu yang tepat dan melakukan planning ya. Jadi ada sabar, ada mesti kesabaran. Oke. Di sini tadi sabar ya kan, belum bisa memanen, belum bisa sukses, suksesnya agak tertunda. Itu waktu di sini ada Star dan di sini ada Sun yang sebenarnya adalah kartu sukses juga, agak tertunda. Kenapa? Mungkin ya kamu mesti sabar dulu karena kamu mungkin perlu melakukan beberapa langkah ya, yang salah satunya adalah tadi komunikasi, memperbaiki komunikasi, memperbaiki ekspresi ya, yang pasti memang perlu diusahakan dua belah pihak gitu ya. Tapi sabar aja karena ya kesuksesan itu nanti akan datang juga pada saatnya gitu ya, pada saat yang tepat itu akan datang juga. Oke, nah ini the wheel ya kan, the wheel of fortune kan, di kartu Rider-Waite ya, roda keberuntungan. Nah, roda keberuntungan, sudden positive change in your life. Kamu bisa mengharapkan perubahan positif yang tiba-tiba di dalam hidupmu, tetapi dan kamu sekarang bisa maju dan membuat perubahan atau kemajuan yang besar. Perubahannya itu besar. Nah, di sini adalah sudden positive change, sesuatu yang tiba-tiba ya, perubahan yang tiba-tiba. Tadi aku bilang ini ada peristiwa atau yang tiba-tiba, tapi itu mengarah ke perubahan yang baik ya. Jadi kalau ada suatu perubahan, ada suatu peristiwa yang mungkin agak sedikit shocking buat kamu ya, ini glaring kena lampu sini aja ya, ada suatu peristiwa yang mungkin mengejutkan atau mengguncang ya, jangan takut, jangan cemas. Sebenarnya itu hanya suatu titik krisis tertentu ya. Semua orang itu dalam hidupnya akan mengalami suatu titik krisis juga itu ya. Kita semua akan seperti itu ya. Kalau memang kamu mengalami titik krisis itu di mana ada suatu peristiwa yang mengguncang yang tiba-tiba, sebenarnya itu adalah hal yang positif. Hal yang positif karena itu juga suatu kemajuan yang besar tanpa suatu peristiwa yang tiba-tiba. Kadang-kadang hidup kita itu ya nggak bergerak ya. Kamu bayangkan misalnya hidup kamu tuh datar aja gitu ya kan. Maka untuk bisa naik, untuk bisa hidupmu progres cukup cepat, harus ada suatu hantaman, harus ada suatu peristiwa yang mungkin agak sedikit ekstrim. Tapi jangan cemas ya, semua orang akan mengalami titik krisis, jangan cemas akan itu. Yang terpenting adalah kamu menjaga nih, balance ini juga tentang menjaga emosi ya, mengendalikan diri dan emosi, dan ingat bahwa semua itu blessing, seringnya itu blessing in disguise ya. Jadi ada berkat tersembunyi di balik semua peristiwa kita. Jadi jangan khawatir, kamu tidak perlu takut ya. Karena kalau kita tuh sudah punya mindset yang lebih positif, melihat segala sesuatu positif, semuanya ini akan mudah untuk dilalui. Semuanya akan mudah untuk dilalui sebenarnya ya. Karena di sini juga ada kesuksesan ya dalam hubungan. Nah, untuk membantu kamu mungkin ada suatu komunitas atau keluarga, teman-teman ya, yang mungkin akan bisa membantu kamu, misalnya dalam kondisi yang mungkin nanti ada suatu kondisi ini ya. Kamu bisa mengharapkan bantuan dari beberapa teman atau dari keluarga gitu ya. Intinya jangan menanggung sendiri ya. Jangan menanggung sendiri, dapatkan support dari teman-teman, dari keluarga, mintalah support dari mereka. Dan kamu sama pasangan emang mesti kompak gitu ya, mesti kompak kalian, mesti effortnya, usahanya tuh mesti berdua gitu, sama-sama untuk mewujudkan kesuksesan dalam
hubungan ya. Oke, itu aja buat Virgo ya. Semoga ini bermanfaat buat Virgo. Kalau kamu suka readingan ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu. Thank you so much for watching. Bye bye.